Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti menyapa Anda kembali dalam Sapa Sulsel, dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan menyajikan perbincangan yang menarik dan inspiratif, dan untuk mengiringi persiapan Anda untuk melakukan aktivitas tentunya di kesempatan hari ini. Saya Hendra Bakti menemani Anda kurang lebih setengah jam ke depan. Nah, saudara, potret pendidikan di Indonesia memang tidak merata. Ada suatu wilayah potret pendidikannya begitu bagus dan berkualitas. Namun di wilayah lain ada potret pendidikan yang sangat memprihatinkan, termasuk di pedalaman-pedalaman. Kita tentunya memiliki kewajiban untuk berbagi ilmu dan pengetahuan kepada adik-adik kita yang ada di pedalaman. Nah, untuk menjadi seorang guru tidak mesti mengajar di kelas setiap hari, tapi kita boleh bisa menjadi guru dengan berbagi ilmu. Sekali-sekali kita datang ke pedalaman untuk memberikan ilmu-ilmu yang kita ketahui tentu kepada anak-anak yang ada di pedalaman dan di pelosok-pelosok. Untuk itu ada sebuah gerakan yang dilakukan oleh sekelompok anak muda untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak yang ada di pedalaman. Mereka menamakan diri 1000 Guru, dan untuk di Sulsel ini menjadi 1000 Guru Sulsel. Telah hadir di studio Kompas TV Makassar ada Widyawati, Ketua Regional 1000 Guru Sulsel. Selamat pagi Widyawati. Hai Kak, selamat pagi. Apa kabar Kak? Baik. Panggil Kak ya? Iya, panggil Kakak. Kan kita selalu berinteraksi dengan anak-anak ya di Betul, pedalaman betul. ya. Oke. Untuk Kak Waude, selamat pagi Kak Waude Pagi, Kak. Surya Darmadali. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah Oke. baik hari ini. Wow, Waude ini Managing Project 1000 Guru Foundation Sulsel, sekaligus betul. Public Relation begitu ya. Ya. Oke, terima kasih banyak sudah hadir di Kompas TV Makassar. Perbincangan kita mulai dengan sebuah pertanyaan, 1000 guru apakah itu? Oke, 1000 Guru itu awalnya sebuah gerakan yang dilakukan oleh founder kita, namanya Kak Jemi Ngadiono. Itu dimulai dari tahun 2012. Oke. Dia itu awalnya seorang traveler Oke. yang sering ke pedalaman, dan kemudian lama-kelamaan mungkin Kak Jeminya ini ngerasa saya ini ke pedalaman tapi menemukan banyak fakta-fakta pendidikan yang miris sekali. Makanya sambil jalan dia juga ngajar. Oke. Awalnya itu dia lakukan sendiri. Jadi awalnya ini melihat dari pengalaman sendiri begitu Pengalaman ya, melihat pribadi bagaimana Kak potret Jeminya pendidikan tersebut, ya, di pedesaan-pedesaan, pelosok begitu ya. Akhirnya kepikiran gimana kalau saya ajak anak-anak muda sekitarnya dulu di Jakarta. Kemudian akhirnya merembes sampai ke seluruh Indonesia. Oke, jadi 1000 guru ini sendiri sudah berada di mana saja? 1000 Guru sendiri di Indonesia itu sudah di 39 regional, Oke. dari Sabang sampai Merauke. Sudah ada semua ya, Betul. sebuah gerakan yang begitu luar biasa begitu ya. Di Sulawesi Selatan, Mbak Widya sendiri sebagai ketua di 1000 Ya. Guru Sulsel begitu. Ini keberadaannya sejak kapan di Sulsel dan bagaimana pergerakannya sejauh ini? Kita kalau yang 1000 Guru Sulsel itu dimulai tahun 2014, Kak. 2014. Iya, kebetulan founder kita namanya Kak Api, Andi Api Patongai. Dia itu awalnya ikut kegiatan di pusat ya, di pusat di Jakarta bareng Kak Jemi, kemudian balik ke Makassar, pengen juga buka di Makassar. Jadi dari awalnya itu Kak Api ikutan, kemudian bikin di Makassar, dan kita ini semua yang ikutan sama beliau. Saat sejak ini 2014. sendiri yang menjadi pengurus inti begitu yang ada di 1000 Guru Sulsel ini sekitar berapa orang? Saat ini kan 1000 Guru Sulsel sudah terbagi antara komunitas dan yayasan. Oke. Ya, di komunitas sendiri itu kita ada sekitar 16 orang. Itu termasuk saya. Oke. Dan kalau di yayasan itu berapa orang, Kak? 8 orang, Kak. Berapa? 8 orang. 8 orang. Ya, Jadi komunitas dan yayasan. Ya. Kalau komunitas adalah komunitas 1000 Guru 1000 Sulsel, Sulsel. dan itu Mbak Widya. Ya, Sementara betul. Mbak Waude ada di yayasan. Ya, Oke, betul. kita bicara soal yayasannya. Ini yayasannya bagaimana? Membidangi apa saja dan tugas-tugasnya yang diemban apa saja ini Mbak Ya, Waude? betul, Kak. Oke, selamat pagi Kompas TV. Jadi di 1000 Guru Foundation Sulawesi Selatan, awalnya kita betul yang dikatakan Kak Widya, awalnya kita dari komunitas, tapi muncul keinginan bagaimana supaya kita memberikan dampak yang besar. Jadi biasanya teman-teman pergi ngajar 1 hari dan 1 hari traveling, teaching and Oke. traveling. Tapi kita ingin memberikan suatu dampak di masyarakat, memiliki titik, dan itu titiknya tidak hanya ke anak-anak, tapi ada yang ke ibu-ibu juga, Oke. ada ke pengajar juga, ada juga ke termasuk juga anak-anak.
Jadi di Seribu Guru Foundation Sulawesi Selatan kita punya 8 orang teman-teman, dan itu terbagi dari beberapa. Jadi ada branch manager oleh Kak Api sendiri, ada bagian administrasi itu oleh Kak Kiki, ada bagian marketing. Kenapa kita ambil marketing? Karena sekarang di Seribu Guru Foundation Sulawesi Selatan kita udah ada produk Kak dari hasil pemberdayaan perempuan di pedalaman atau RWE. Ada juga saya public relation. Ya, ada juga dari grafik desain, ada bagian perikutan volunteer. Luar biasa ya. Memang sudah sangat profesional begitu ya, diolah secara profesional walaupun sebuah yayasan ataupun komunitas begitu, tapi bidang-bidangnya memang sudah seperti perusahaan begitu ya. Ada marketing yang kemudian tadi bertugas untuk mempromosikan karya-karya dari anak-anak perempuan-perempuan yang telah dibina oleh Seribu Guru begitu ya. Nah, Mbak Widya ini kan kita ketahui bahwa ini fokus memberikan pengajaran dan ilmu kepada anak-anak di pedalaman begitu. Memangnya kenapa sih pendidikan pedalaman, pendidikan di pelosok, di pedesaan, kondisinya bagaimana di mata Anda? Selama ini, sejauh ini setelah saya ikut berbagai kegiatan ngajar di pedalaman, itu yang sering saya temui adalah kalau bukan gurunya yang kurang, anak-anaknya yang masih tertinggal. Jadi kadang ada anak di pedalaman yang masih tidak tahu ibu kota provinsi kita, atau bahkan Bapak Presiden kita siapa, seperti itu. Untuk materi juga mereka masih tertinggal. Untuk akses ke sana kan kadang-kadang susah. Jadi untuk materi mereka tertinggal, untuk tenaga pengajar juga mereka kurang. Analisa Anda, kira-kira kondisi itu bisa begitu? Menurut Anda kenapa kok bisa pendidikan di Indonesia ini tidak merata dari pandangan teman-teman dari Seribu Guru Sulsel? Banyak faktor sih Kak ya. Mungkin salah satunya seperti yang saya tadi bilang, mungkin akses jalan juga yang belum merata. Maksudnya masih ada yang sulit untuk dijangkau sehingga berpengaruh juga ke pendidikannya. Iya, seperti itu. Kalau menurut Mbak Waida sendiri, bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia, khususnya di pedalaman, di pelosok, kemudian mengapa bisa seperti itu? Sangat menarik sekali pertanyaannya dari kakak. Jadi apa yang kita lihat itu sama dengan Kak Widya. Selama ini banyak sekali misalnya akses perjalanan. Misalnya sekarang kita kerja proyeknya lokasi untuk pemberdayaan perempuan itu di Bone, salah satu pedalaman namanya Dusun Bawanglangi, Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani. Dan untuk menuju ke sana kita butuh 3 jam untuk jalan kaki. Jadi bisa dibayangkan Kak, kalau misalnya anak-anak yang ingin sekolah untuk SMP harus jalan kaki sejauh itu. Belum lagi dengan cuaca yang ekstrim, itu yang kedua. Terus budaya kita tidak bisa pungkiri kalau budaya di masyarakat umumnya di pedalaman yang masih belum tersentuh oleh media misalnya ataupun lifestyle atau belum terbuka cara berpikir, itu juga yang salah satu mengakibatkan mereka jangan dulu sekolah, langsung nikah aja atau langsung ke kota, dapat duit banyak, pulang kasih orang tua, dan ini menjadi satu pride atau kebanggaan di pedesaan, khususnya di pedalaman. Dan tidak mudah mengubah itu semua, gitu ya. Kak. Muncullah teman-teman untuk memberikan wawasan, sudut pandang yang lain begitu untuk anak-anak yang ada di pedalaman begitu. Menarik sekali ya. Tadi sempat disinggung ada kegiatan di Bone ya. Nah nanti kita lihat apa yang mereka lakukan di Bone, seperti apa setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Seribu Guru Sulsel, Anda mungkin bisa saja menjadi volunteer di dalamnya ketika jiwa Anda ingin traveling sambil mengajar, mungkin ya di pedesaan begitu. Baik, kita masih bersama dengan Seribu Guru Sulsel. Tadi disinggung oleh Mbak Wode ya, yang katanya ada agenda kegiatan yang pernah dilakukan di Kabupaten Bone. Kabupaten Bone ya, tepatnya di mana, daerah mana? Ya, jadi sekarang kita melakukan kegiatan di Dusun Bawanglangi, Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Kak. Kita lihat slide berikut ini berkaitan dengan kegiatan yang telah mereka lakukan. Dan ada tujuan dan sasaran yang telah dicapai dari kegiatan tersebut begitu ya. Ini ya. Ini gambaran tujuan dari kegiatan tersebut ya. Kak, Apa tujuannya secara garis besarnya? Jadi secara garis besar ini Kak,
Karena sebenarnya awalnya itu kita, karena kan Pak ada beberapa kegiatan yang pernah kita lakukan di sana, ada teaching and traveling, setelah itu ada smart center, ada sebulan mengabdi di pedalaman. Dan akhirnya kita lihat ternyata ibu-ibu yang ada di sana itu orang tuanya, muncul pertanyaan, kenapa anak-anaknya masih gitu aja, kira-kira ada apa? Dan setelah kunjungan di akhir 2017, sekitar bulan November, kita melihat ke atas ternyata ada sedikit masalah ini dengan pendidikan orang tua. Dan mulailah kita gali apa yang kita lakukan, pendekatan, evaluasi, pre-test, pre-research, dan akhirnya kita dapat hampir ibu-ibunya itu belum bisa mengingat kapan mereka lahir, masih kurang membaca, belum bisa, literasinya masih kurang, melihat, mengetahui jumlah uang itu dari gambar atau warna, dan akhirnya kita membuatlah project namanya Rural Women Empowerment, pemberdayaan perempuan di pedalaman, dan tujuan utamanya adalah bagaimana supaya ibu-ibunya lebih percaya diri dengan mengajar mereka membaca, menulis, berhitung, dan yang kedua mengajar kewirausahaan, karena di sana Bahonglangi punya komunitas yang luar biasa, madu hutan, beras merah. Baik, saya ingin menanyakan nanti pencapaiannya seperti apa setelah kalian melakukan pengajaran dan pendidikan begitu di kawasan itu. Saya masih menyinggung tadi soal Mbak Wode yang mengatakan bahwa ternyata pendidikan di pelosok, di pedesaan-pedesaan tidak hanya kita memprihatinkan dikarenakan kondisi anak-anak mereka yang kemudian masih tidak terlalu baik pendidikannya, mungkin tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di kota, begitu ya. Betul. Tapi disinggung juga tadi bahwa itu tidak terlepas dari ajaran-ajaran dari orang tuanya begitu. Nah, dari 1000 guru Sulsel ini memang apakah fokus kepada anak-anaknya saja ataukah memang penyebab lainnya, yaitu dari orang tua yang kemudian harusnya memberikan pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan perkembangan terkini saat ini begitu. Itu menyasar ke orang tua juga nggak sih kegiatannya? Sebenarnya untuk program ini kan kita sebagai follow up dari kegiatan utama kita. Jadi 1000 Guru Sulsel itu punya kegiatan utama namanya traveling and teaching. Itu yang paling utama kita lakukan. Dan setelah dari traveling and teaching, kalau memang kita lihat kondisi di sekolah itu dan sekitarnya masih butuh tindak lanjut ya, tindak lanjut untuk kita bina lagi, kita edukasi lagi, itu akan kita lakukan lagi. Ya, jadi berkesinambungan ya. Iya, betul. Karena berbeda dengan gerakan-gerakan yang lainnya, kadang hanya sekali saja, tidak ada tindak lanjut selanjutnya, begitu ya. Tidak ada follow up. Kalau kita tidak semua juga sekolah yang kita datangi di follow up, tapi kita lihat benar-benar mana yang paling membutuhkan, dan salah satunya yang Bahonglangi ini. Pengalaman menarik di Sulawesi Selatan. Anda tentu telah terjun di beberapa daerah, melihat kondisi real di lapangan, bagaimana kondisinya begitu ya. Pengalaman menarik mungkin di mana yang kondisinya begitu memprihatinkan, lalu tindakan apa yang kalian lakukan di daerah tersebut? Kalau saya sih yang paling menarik ya salah satunya Bahonglangi ini. Soalnya dia di sana kondisi waktu awal kita datang itu siswanya dari kelas 1 sampai kelas 6, dia itu kan kelas jauh, cuma diajar satu guru. Satu guru? Iya, betul. Itu pun lagi gurunya sudah tua. Dan dia harus mengajar dari pagi sampai siang, itu 6 kelas. Dan anak-anaknya itu kadang kalau kita tanya dalam bahasa Indonesia, dia tidak bisa menjawab. Harus mereka dalam bahasa daerah. Iya. Biasa lucunya di situ. Kita tanya adik-adik bahasa Indonesia, mereka bengong aja pas ditanya pakai bahasa daerah, mereka baru bisa menjawab dengan lancar seperti itu. Berarti gurunya juga mengajar dengan bahasa daerah waktu itu. Anda melihat perubahan apa yang Anda lihat ketika Anda belum berada di sana, kemudian Anda berada di sana, lalu hasilnya saat ini seperti apa? Khusus untuk yang Kabupaten Bone ini, yang Bahonglangi, sangat banyak ya. Dari awal masyarakatnya yang tertutup sama kehidupan luar, bahkan di luar dusunnya, itu sekarang sudah mulai berani berinteraksi dengan masyarakat luar. Mungkin Kak Dharma perubahan apa setelah kalian masuk ke sana begitu? Ya, perubahannya sangat signifikan ya Kak, karena kegiatannya sudah dari 2017 dan alhamdulillah kita disokong dari Konjen Australia. Kita lihat ibu-ibunya yang dulunya malu-malu untuk perkenalkan diri, itu mereka sudah berani
berani. Bahkan mereka bilang kayak gini, Kak, dulu itu Kak Dharma, gitu, jawab panggil Kak ini. Dulu Kak Dharma kita takut kalau ada orang luar, kita takut bicara, tapi sekarang kita sudah berani karena kita sudah bisa membaca, kita sudah bisa menulis, kita sudah mulai berhitung. Nah, yang kedua adalah Kak, yang paling sangat menarik adalah pertama kita hadir 2017, mereka membungkuskan kita kopi oleh-oleh nih ceritanya. Terus dipakai lilin untuk pakai lampu pelita istilahnya. Terus mereka ini geser untuk tutup, dan sekarang alhamdulillah dengan bantuan dari Konjen Australia kita sudah bisa belikan mereka packaging, dan mereka pakai alat itu walaupun mereka awam ya maksudnya, tapi mereka udah bisa, oh ini pemanasnya ini yang dibuka. Dan mereka sudah terbuka karena kita bergantian hampir 100 volunteer yang datang dalam kurun waktu 1 tahun lebih. Oke, itu tadi saya mau tanyakan, berapa rentan waktu mulai Anda datang, memberikan pengajaran secara bertahap, sampai kemudian melihat hasilnya? Setahun lebih? Ya, setahun lebih. Menarik sekali pertanyaannya Kak, karena untuk masuk berkegiatan ibu-ibu itu sangat beda dari anak-anak. Jadi awalnya kita datang, setelah itu buat acara makan-makan, mengunjungi rumah ibu-ibunya, itu hampir 8 kali pertemuan, 8 kali kunjungan. Dan setelah itu kita mulai 4 fasenya pengenalan. Itu fasenya 6 bulan. Setelah fase pengenalan, ada fase pengenalannya membaca, menulis, berhitung. Setelah itu literasi entrepreneurship, finansial literasi 6 bulan juga. Setelah 6 bulan kita mulai ke pemasaran, dan di sini sudah masuk pemasaran fase ketiga. Dan insya Allah ke fase keempat kita ingin membuatkan ada unit usaha di atas seperti UMKM ataupun dalam bentuk koperasi. Saya sangat mengapresiasi kalian begitu ya, karena gerakan yang kalian ini lakukan ini adalah gerakan yang berkesinambungan. Tidak hanya datang sekali kemudian meninggalkan tanpa bekas begitu ya, tapi kalian tetap fokus di sana, menunggu ada perubahan positif, lalu kemudian beralih ke tempat lain begitu. Jadi luar biasa ya begitu ya. Jadi dalam 1 tahun itu kalian ke sana jangka waktunya itu seperti apa? Per bulan berapa kali, atau apa kalian menetap di sana berapa hari begitu? Jadi biasanya kita, kebetulan kita ada perekrutan untuk teman-teman volunteer, jadi biasanya kita berangkat Jumat, dan insya Allah besok kita udah berangkat Jumat malam, karena rata-rata volunteernya kita ada pegawai, ada dokter, dan kita berangkat di sana, kita mengajarnya biasanya jalannya itu jalan dari sini ke Malino, setelah dari Malino lewat Sinjai, kota Sinjai, dan bisa dihitung sekitar 3 jam perjalanan kendaraan. Setelah itu biasanya tibanya tengah malam, terus jalan kaki di tengah hutan 3 jaman. Setelah itu tiba jam 9 atau jam 10 kita udah mulai kelas sampai jam 1. Setelah itu site visiting. Mungkin setiap kegiatan itu berlangsung mungkin sekitar 3 sampai paling lama mungkin seminggu kali ya? Oh iya, kegiatannya Kak 2 kali dalam 1 bulan. 2 kali dalam sebulan. Tiap weekend. Itu weekend, rutin ya? Rutin. Baik, terjadwal. Dan yang terbaru, mereka kemudian akan membuat sebuah kegiatan kembali di salah satu desa lain. Tadi dijelaskan bahwa mereka fokus di Bone. Nah, nampaknya ada kegiatan mereka juga yang akan mereka lakukan di Jeneponto. Iya, betul. Jeneponto ya. Oke, menarik juga untuk membahas apa yang akan dilakukan di sana. Menarik pula membahas bagaimana kalian bisa menentukan sebuah daerah, sebuah kawasan yang patut kalian datangi untuk memberikan pengajaran di sana. Setelah jeda. Berada di samping atau di dekat orang-orang yang memiliki jiwa sosial, kita akan mengubah diri kita menjadi orang yang memiliki jiwa sosial pula begitu ya. Maka bergaullah dengan orang-orang baik, sama seperti saya nih, bergaul sama orang-orang baik nih ya. Oke. Nah, kalian kemudian ada sebuah kegiatan lagi di Jeneponto. Desa dan dusun apa sasaran kalian di sana, dan apa bentuk kegiatan yang akan kalian lakukan? Kegiatan kita terdekat ini hari Sabtu, itu kita ada kegiatan tanggal 16 dan 17 Maret. Kita ada kegiatan di Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Kenapa di sana? Awalnya kita kan
kemarin Januari kemarin kan kena sempat ada musibah banjir bandang kan. Oke, di Iya. Jeneponto, Goa, dan Iya, Makassar. betul. Nah, salah satunya itu kita pilih lokasi Jeneponto karena di situ yang terparah, salah satu yang terparah Oke. terkena dampak banjir. Dan setelah kita kan terakhir berkegiatan itu bulan Agustus. Agustus itu kita adakan kegiatan, setelah itu bencana Palu, lalu fokus ke Munas lagi, dan ternyata pas Januari ada bencana lagi, dan itu di Sulawesi Selatan sendiri. Oke. Jadi kami pikir di sana ada sekolah yang terkena dampak parah banget, sampai bangunannya rusak parah. Dan kita berpikir kenapa tidak adakan kegiatan di situ, kita bantu adik-adiknya untuk ceria lagi kembali seperti semula. Bentuk bantuan itu apa yang akan diberikan? Salah satu bentuknya itu kita mau kegiatannya mengajar. Oke. Seperti biasa, teaching and giving kegiatan kali ini. Judulnya itu kita ngajar adik-adik di sekolahnya. Di sekolah itu kita ngajar hari Sabtu dan hari Minggu pagi. Oke. Jadi kegiatannya sih lebih ke fun teaching. Oke, Iya. jadi belajar sambil bermain, Betul. bergembira, begitu mengembalikan apa ya, menyembuhkan Keceriaan. trauma mereka, Iya. mengembalikan keceriaan mereka begitu. Kita lihat slide-nya terkait dengan kegiatan yang akan mereka adakan di Jeneponto tentunya dari 1000 Guru Sulsel. Ini dia ya, Iya, Teaching betul. and Giving. Giving di Sapanang. SDN nomor 4 Bantaulu. 44 Bantaulu ya. Iya, Oke. Desa Sapanang. Ini dia, ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Apa saja ini? Ini untuk kebutuhan adik-adik kita kan kemarin open donasi juga. Oh, untuk telah open kebutuhan. donasi Iya. dan telah siap dibagikan. Iya. Apa saja yang akan dibagikan? Kita kemarin open donasi untuk pakaian seragam, sepatu, dan alat tulis. Juga untuk alat-alat kebersihan, soalnya kan di sana masih sementara dalam tahap beres-beres bekas bencana banjir, seperti itu. Oke, jadi ada donasi yang akan berikan. Iya. Dan ini dia Yang gambaran foto-foto kondisi sekolah. sekolah mereka yang akan didatangi Iya, oleh mereka-mereka di sana nantinya, begitu ya? Iya. Baik. Ini mengenai kelasnya, jumlah Iya, siswa ya? Jumlah siswa. Di sana Jumlah ada siswa. 144 anak. Total ya? Iya, Dari siswa. kelas 1 sampai kelas 6? Iya. Oke, baik. Nah, itu nanti bentuk pengajaran apa yang akan diberikan kepada mereka? Untuk kegiatan nanti ini kita akan memberikan pengajaran fun teaching tetap ya, fun teaching tetap, tapi kita lebih ke ilmu pengetahuan alam. Oke. Jadi kita mau kasih tahu adik-adik tentang kondisi alam, ekosistem dan sekitarnya, juga tentang bagaimana menjaga kebersihan lingkungan seperti itu. Baik. Nanti yang akan turun ke sana, yang akan terjun langsung, selain pengurus inti dari 1000 Guru Sulsel, Iya. volunteer juga pasti Iya, ada di kita sana punya ya. volunteer. Ada berapa orang volunteer yang akan turun? Yang berangkat ini sekitar 24 orang. 24 Iya, orang. betul. Baik, nanti akan ada tugasnya masing-masing gitu ya. Iya. Mbak Wode, nanti terlibat juga di kegiatan ini? Untuk saat ini kita skip karena kebetulan kita bersamaan kegiatan di Berbarengan. Bengong Langi. Oh, ada kegiatan lain juga jadi, ya? pada saat hari Jumat malam itu ada 2 tim, satu untuk TNG dan satu untuk RWE, Rural Women Empowerment. Yang Oh, ke gitu. Bahun lagi. Oke, jadi sudah padat begitu ya kegiatan mereka kalian Kita ini. bagi tim. bagi Iya. tim. Oke. Nah, kalau Mbak Wade sendiri melihat bagaimana di Sulawesi Selatan ini begitu ya? Dukungan dari stakeholder, pemangku kepentingan tentunya sangat dibutuhkan begitu ya. Tanpa mereka, kalian bergerak mungkin akan terasa terhambat begitu kegiatannya. Dukungan dari pemerintah sejauh ini, pandangan Anda bagaimana terkait dengan keberlangsungan pendidikan yang baik di kawasan-kawasan terpencil seperti pelosok dan pedalaman? Ya, tentunya kami sangat membutuhkan sekali dukungan dari pemerintah, dan kita juga saat ini seperti yang saya katakan sebelumnya, kita sudah disupport dari Konjen Australia melalui Australian Aid, dan menariknya adalah pada saat itu bulan, kalau nggak salah tahun lalu, pada saat kita lakukan kegiatan, kebetulan Bupati Bone lagi ada kunjungan juga, ingin melihat gimana perkembangan di atas, dan support beliau sangat besar. Bahkan beliau sempat mengatakan bahwa
salah satu anak muda di sana yang sekarang sudah selesai SMA dan mengabdikan diri di sekolah tersebut, ingin disekolahkan, dan ini sekarang lagi kita komunikasikan kembali dengan beliau. Dan kemarin juga karena insya Allah bulan 4 kita mau adakan kegiatan di Bone, judulnya itu Perempuan di Luar Batas. Ini sementara tim sementara lagi mengadakan organisasi manage untuk kegiatan itu, dan kita lagi butuhkan dari UMKM setempat, sempat ketemu dengan koperasi di sini, PKK setempat juga, karena kita mau tunjukkan kalau ada kegiatan. Dan alhamdulillah dari Kompas TV juga ini adalah salah satu bentuk pengenalan. Betul sekali, dan kami memang selalu mengapresiasi gerakan-gerakan baik, gerakan-gerakan orang baik begitu ya, yang tentunya bisa menginspirasi pemirsa. Mbak Widya, pesan penting atau quotes yang mungkin bisa disampaikan terkait dengan keberadaan 1000 guru Sulsel yang dipadukan dengan mungkin kondisi pendidikan, agar kita semua memang bisa berperan begitu untuk memajukan dunia pendidikan yang ada di Sulawesi Selatan secara khusus. Kalau pesan penting atau quote itu, kita sebenarnya di 1000 guru Sulsel punya satu kalimat nih yang legend ya selama ini. Itu namanya kita sibukkan diri mengurus anak negeri sebelum sibuk mengurus anak sendiri. Sibukkan diri mengurus anak negeri sebelum sibuk mengurus anak sendiri. Jadi orang-orang yang sudah menikah di sini nggak boleh masuk apa? Rata-rata sambil ngurus anak negeri, anak sendiri, ngurus anak negeri juga. Artinya sebelum berkeluarga mungkin, mari coba kita berpetualang begitu. Rata-rata kan belum berkeluarga, dan para petualang ini yang lagi sibuk ngurus anak negeri. Oke, menarik sekali begitu ya. Artinya kita semua berharap dunia pendidikan di Sulawesi Selatan, di Indonesia pada umumnya, ini semakin meningkat begitu ya. Keberadaan orang-orang yang meluangkan waktu dan tenaga serta pikirannya untuk meningkatkan potensi atau dunia pendidikan di Indonesia ini kita harus dukung, bahkan kita harus terlibat di dalamnya begitu ya. Baik, untuk ikut menjadi volunteer gimana caranya, terakhir mungkin singkat Mbak Widya? Kalau untuk jadi volunteer pantengin aja Instagram kita. Apa itu? @1000_guru_Sulsel. Oke, 1000 guru Jadi Sulsel. setiap kita open recruitment itu, setiap kita mau adakan kegiatan, kita akan umumkan di Instagram. Dan ada step-stepnya untuk join sama kita. Baik, terima kasih Mbak Widya dan Mbak Waide telah hadir di Kompas TV Makassar. Sukses untuk setiap gerakan yang dilakukan di 1000 guru Sulsel begitu ya. Ingat saudara, untuk menjadi seorang yang bermanfaat untuk orang lain tidak perlu atau tidak semestinya juga, tidak seharusnya mungkin kita menjadi guru yang mengajar di kelas setiap harinya, tapi kita bisa meluangkan sedikit waktu dalam hidup kita untuk memberikan pengajaran kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama adik-adik kita yang berada di pedalaman, pelosok, dan pedesaan yang masih tertinggal masalah pendidikannya. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Hendra Bakti, mewakili rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih Anda telah bersama kami. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, semoga sukses.